Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat bangun pada pagi hari ini yang indah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati, pikiran, dan pendengaran kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 27 Februari 2026 terambil dari kitab Ratapan pasal 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa balas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ratapan pasal 2 ayat 17 membawa kita pada sebuah ruang perenungan yang sunyi namun sangat berwibawa, di mana kita dipaksa untuk berhenti sejenak dan menatap sebuah realitas yang sering kali ingin kita hindari. Kedaulatan mutlak Tuhan di tengah kehancuran. Ayat ini menyatakan dengan sangat lugas bahwa segala kepahitan yang dialami oleh Yerusalem bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, kesalahan strategi politik, atau sekedar dampak dari kekuatan brutal bangsa lain, melainkan sebuah rencana yang telah digenapi oleh Tuhan sendiri. Di sini kita melihat sisi Tuhan yang tidak hanya penuh kasih, tetapi juga Tuhan yang setia pada integritas firman-Nya, termaksud janji mengenai konsekuensi dari ketidaksetiaan manusia yang telah berjalan jauh dari jalurnya. Seringkali dalam kehidupan ini kita cenderung memilah-milah sifat Tuhan. Kita menginginkan berkat-Nya, tetapi mencoba menegosiasikan keadilan, seolah-olah Tuhan adalah entitas yang bisa kita dikte. Namun, Ratapan pasal 2 ayat 17 menegaskan bahwa Tuhan telah melaksanakan apa yang dirancangnya dan memenuhi firman yang dipesannya sejak zaman purba. Ini adalah sebuah pengingat yang sangat serius bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kata-katanya. Waktu tidak membuat firman-Nya kadaluarsa, dan kasih karunia tidak pernah membatalkan keadilan-Nya. Ketika Dia berfirman mengenai perlindungan, itu adalah kepastian. Namun ketika Dia berfirman mengenai teguran dan penghakiman atas dosa yang tidak disesali, itu pun adalah sebuah kepastian yang tak terelakkan, yang masanya akan tiba melampaui logika kesabaran manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehancuran yang digambarkan di kitab Ratapan, kita melihat bagaimana Tuhan meruntuhkan tanpa belas kasihan. Kalimat ini terasa sangat berat, dingin, dan mungkin mengusik rasa nyaman kita akan sosok Tuhan yang lembut. Namun, jika kita menyelami lebih dalam dengan kejujuran batin, kita akan menyadari bahwa ketiadaan belas kasihan dalam konteks penghakiman ini sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari kesungguhan Tuhan dalam memurnikan umat-Nya. Tuhan terlalu mencintai umat-Nya untuk membiarkan mereka terus hidup dalam kepalsuan, penyembahan diri, dan keterikatan pada berhala duniawi. Terkadang, demi menyelamatkan jiwa kita untuk kekekalan,
Dia harus meruntuhkan seluruh struktur hidup kita saat ini. Kebanggaan kita, zona nyaman kita, reputasi kita, dan segala sesuatu yang diam-diam kita jadikan sandaran selain dirinya. Agar kita tidak punya pilihan lain selain mengadah ke atas dalam kehampaan yang murni. Kemenangan musuh yang disebutkan dalam ayat ini, di mana Tuhan membuat lawan bersuka cita dan meninggikan tanduk para seteru, seringkali menjadi bagian paling menyakitkan dari sebuah proses pendisiplinan ilahi. Rasanya tidak adil, bahkan menghina, ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tampak menang dan menertawakan penderitaan kita. Namun, dari perspektif iman yang matang, ini adalah titik di mana ego kita benar-benar dimatikan hingga akarnya. Kita dipaksa untuk mengakui bahwa tanpa penyertaan dan perisai Tuhan, kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Kita hanyalah debu yang rapuh. Kegagalan dan kekalahan lahiriah sering kali menjadi instrumen paling efektif yang digunakan Tuhan untuk menghancurkan kesombongan rohani kita. Membawa kita pada kerendahan hati di mana kita menyadari bahwa satu-satunya kemenangan sejati bukanlah saat di atas angin, melainkan ketika kita kembali selaras dengan kehendaknya meski dalam keadaan terpuruk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lebih jauh lagi, renungan ini memanggil kita untuk memahami bahwa Tuhan adalah arsitek dari setiap musim hidup kita, termasuk musim gugur yang paling kelam sekalipun. Ayat ini tidak sedang menceritakan tentang Tuhan yang pemarah dan semena-mena, melainkan tentang Tuhan yang konsisten. Kesetiaannya pada firman-Nya, bahkan firman tentang hukuman, adalah jaminan bahwa Dia juga akan setia pada firman-Nya tentang pemulihan. Jika Dia terbukti mampu menggenapi janjinya untuk meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun di atas dosa, maka kita bisa memiliki keyakinan yang sama kuatnya bahwa Dia pun sanggup menggenapi janjinya untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Keruntuhan itu sendiri sebenarnya adalah pekerjaan tangan Tuhan yang sedang membersihkan lahan hati kita dari ilalang yang menyesakkan, agar nantinya benih-benih kebenaran yang baru dapat tumbuh tanpa penghalang. Pada akhirnya, menghayati ratapan pasal 2 ayat yang 17 adalah tentang belajar untuk berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengutuki nasib, atau mencari kambing hitam atas kegagalan kita. Ini adalah undangan untuk datang ke hadirat-Nya dengan pengakuan yang tulus bahwa Dia adil dalam segala jalannya, bahkan ketika jalan itu melewati lembah air mata. Kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali atas rancangan dan firman yang digenapinya memberikan kita sebuah harapan yang kokoh di tengah badai, bahwa kehancuran bukanlah titik akhir, melainkan sebuah jeda dalam sejarah keselamatan kita. Di balik puing-puing yang berserakan, Tuhan sedang menanti kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, agar dari sisa-sisa kehancuran itu Dia dapat membentuk sesuatu yang jauh lebih indah, lebih kuat, dan lebih mulia, yang sepenuhnya memantulkan karakter-Nya yang kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu ini sehingga dapat tumbuh di hati kami dan berbuah bagi sekitar kami. Tuhan juga berkati semua jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati obat yang diminum. Tuhan juga yang memberkati semua tindakan medis.
Tuhan, kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang sedang merayakan ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberikan mereka berkat terus-menerus, Tuhan yang memperpanjang umur mereka. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang memberkati setiap kegiatan kami pada hari ini, dari awal hingga sampai nanti kami beristirahat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.